Sekarang kita akan membahas melanjutkan bagaimana apabila gaya gesek terlibat dalam teorema usaha energi kinetik. Nah, gimana kalau gaya gesek terlibat ya? Kita akan lihat di sini. Pertama kita harus ingat bahwa gaya gesek itu menyebabkan kehilangan energi. Artinya sebuah benda yang bergerak dengan energi kinetik tertentu, apabila dalam pergerakannya dia mengalami gesekan, maka energi kinetiknya akan semakin berkurang dan berkurang. Sehingga kecepatannya akan semakin berkurang, melambat, dan akhirnya bisa berhenti. Seperti itu. Nah, manifestasi hilangnya energi kinetik akibat gesekan adalah sisi permukaan benda menjadi panas. Nah, dengan kata lain, apabila suatu benda mengalami gesekan, maka energi kinetik yang hilang itu dirubah menjadi energi panas. Itu sebabnya kalau kita sering menggesek-gesekkan benda ke benda yang lainnya, kalau kita gesekkan lama-lama, kemudian kita pegang, panas, karena energi kinetik dirubah menjadi energi panas akibat gesekan. Seperti itu. Nah, misalkan seperti ini ya. Di sini ada buku ya. Buku, textbook. Kemudian dia memiliki kecepatan awal VI. Kemudian ditarik dengan gaya F sehingga berpindah sejauh D, dan di sini dia memiliki kecepatan VF ya. Dan kita lihat di sini juga ada gaya gesekan ya. Sehingga buku ini selain ditarik oleh gaya F, dia juga mengalami gesekan. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu dari gaya gesekan di sini. Gaya gesekan itu negatif ya. Min usaha oleh gaya gesek sama dengan minus F kinetis dikalikan D. Kenapa minus? Karena gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah geraknya, di mana arah berpindahannya ke depan, sementara gaya geseknya ke belakang, sehingga dia negatif ya. Nah, kita bisa tuliskan FK ini sama dengan M kali AX ya, dimana dia juga mengalami percepatan yang bernilai negatif, kalikan D. Nah, seperti yang kita sudah hitung sebelumnya, A dan D dengan menggunakan persamaan dari kinematika, maka kita akan peroleh setengah M VXF kuadrat dikurang setengah M VXI kuadrat. Sehingga kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Sehingga kita bisa tulis sebenarnya usaha oleh gaya gesek itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, dari sistem ini bisa kita tulis energi kinetik awal ditambah kerja oleh gaya lain atau gaya luar, dalam hal ini ialah gaya F, dikurang gaya gesek itu sama dengan energi kinetik akhir ya. Dari sini kita lihat bahwa ada pengurangan ya, yang menunjukkan bahwa energi kinetik akhir selalu lebih kecil daripada energi kinetik awal jika ada gaya gesek bekerja. Seperti itu. Nah, Y other atau kerja oleh gaya lain atau usaha oleh gaya lain ini terlibat juga di sini, sehingga teorema gaya kinetik, teorema usaha dan energi kinetik bisa dituliskan dengan menggunakan persamaan ini. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, misalkan sebuah balok bermassa 6 kg pada mulanya diam ya. Kemudian balok tersebut ditarik sepanjang lintasan lurus tanpa gesekan dengan gaya konstan sebesar 12 Newton. Hitung kecepatan balok setelah berpindah sejauh 3 meter ya. Kita lihat di sini tanpa gesekan, awal mulanya diam. Seperti ini ya. Jadi awal mulanya diam, kemudian ditarik dengan gaya F sehingga dia berpindah sejauh D, dan ketika berada di sini dia memiliki kecepatan VF ya. Nah, ditanya berapa VF-nya. Nah, penyelesaian. Yang pertama kita harus menghitung total usaha dulu ya. Karena tadi diketahui gayanya, kemudian diketahui perpindahannya. Sehingga kita bisa tulis nanti usaha sama dengan F kali D. Kebetulan juga di sini gayanya sudah searah dengan perpindahannya, sehingga tidak perlu proyeksi lagi. Kemudian kita menggunakan teorema usaha energi kinetik ya, usaha energi kinetik untuk menghitung kecepatan akhir. W sama dengan F kali D, kita menghitung usahanya dulu. Tinggal masukkan F sama dengan 12, D 3. Maka total usaha oleh gaya F ini ialah 36 Joule. Nah, sekarang kita ingat definisinya tadi. Usaha adalah perubahan energi kinetik, di mana energi kinetik
akhir atau KF ini final dikurang energi kinetik awal KI initial. Nah, sama dengan setengah M VF kuadrat ya, dimana KI ini sama dengan 0. Kenapa? Karena pada mulanya benda ini diam, sehingga kita bisa tuliskan persamaannya menjadi seperti ini ya, dimana 2 pindah ke sana jadi 2W per M ya, pindah ruas, sehingga ini VF kuadrat sama dengan 2W per M. Maka kita bisa tulis VF sama dengan akar dari persamaan ini ya. Jadi kita masukkan dulu W-nya dan M-nya sehingga dapat 12 meter kuadrat per second kuadrat. Maka VF-nya sama dengan akar dari 12, yaitu VF sama dengan 3,5 meter per second. Nah, itu dia. Nah, contoh soal selanjutnya ini dengan gesekan ya. Soalnya hampir sama, tapi di sini yang bedanya dia terdapat gesekan ya. Gesekan mu k, ada gaya gesek dengan koefisien gesek mu k sama dengan 0,15. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung kecepatan balok setelah berpindah sejauh 3 meter. Nah, kita lihat ya, di sini sekarang lantainya kasar. Nah, gayanya sama tapi di sini ada gaya gesek. Nah, kita lihat tadi bahwa jika benda ini bergerak pada lantai kasar, maka akan ada usaha oleh gaya gesek ya. Nah, kita akan lihat penyelesaiannya. Yang pertama kita juga sama menghitung total usaha, kemudian menghitung besar gaya gesek, lalu menggunakan teorema usaha energi kinetik untuk menghitung kecepatan akhir. Nah, kita menghitung total usaha dulu. Sama seperti tadi ya, usaha total ialah 36 Joule karena benda digunakan gaya yang sama 12 Newton dan berpindah sejauh 3 meter. Nah, di sini yang agak berbeda. Karena di sini lantainya kasar, maka ada gaya gesek. Nah, sebelum kita menghitung usaha oleh gaya gesek, kita harus mengetahui besar gaya geseknya dulu. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa gaya gesek kinetis sama dengan mu k dikali gaya normalnya. Kita bisa lihat di sini di mana gaya normal ya, itu sama dengan berat dari benda ini ya, mg, sehingga n ini bisa kita ganti dengan mg. Dari sini kita bisa melihat persamaannya mu k kali mg. Kemudian bisa kita masukkan ya, mu k tadi diketahui di soal 0,15, kemudian masanya 6 kg dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita kalikan sehingga didapat gaya gesekannya sebesar 8,82 Newton. Nah, kalau sudah diketahui gaya geseknya, maka kita bisa menghitung ini kecepatan akhir menggunakan teorema usaha energi kinetik. Nah, kita menghitung dulu perubahan energi kinetik akibat gaya gesek ya. Maka kita dapat dari usaha oleh gaya gesek, yaitu minus gaya gesek dikalikan perpindahan. Kita masukkan gaya gesek yang sudah kita hitung tadi 8,82 dikalikan 3, jangan lupa minus ya. Maka kita peroleh usaha oleh gaya gesek itu sama dengan minus 26,5 Joule. Nah, kemudian kita menggunakan teorema tadi, teorema usaha energi kinetik, di mana ada gaya pegas. Sekarang kita masukin ya. Tadi ini VI-nya sama dengan 0 ya. W other-nya kita sudah hitung 36 Joule. Sementara gaya gesek ya, usaha oleh gaya gesek itu 26 minus 26,5 Joule. Sementara kita masukkan ini setengah kali massa kali VF kuadrat, sehingga kita dapat VF kuadrat sama dengan 2 kali 9,5 Joule per 6, sehingga ini adalah nilai VF 3,18, sehingga VF 1,8 meter per second ya. Jadi logis ya. Itu kalau tadi tidak ada gesekan, kecepatannya sekitar 3, sekian, sementara dengan adanya gesek harusnya jauh lebih kecil, dan terbukti di sini jauh lebih kecilnya 1,8 meter per sekon. Hal ini memperlihatkan bahwa gaya gesek itu mengurangi energi kinetik benda, sehingga benda geraknya akan semakin lambat ketika bergerak di lantai yang kasar seperti itu ya. Oke, yang perlu diingat dari konsep usaha dan energi kinetik, yang pertama,
Usaha adalah energi yang dipindahkan ke atau dari sebuah objek karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Ya, artinya usaha itu adalah hasil dari energi yang dikerahkan, ya, seperti itu. Nah, kita ingat bahwa usaha bernilai positif apabila energi dipindahkan ke objek. Artinya, si objek ini dikenai energi, diberi energi, sehingga usahanya bernilai positif. Nah, usaha bernilai negatif apabila energi dipindahkan dari benda. Dengan kata lain, si benda ini yang mengeluarkan energi, sehingga usahanya negatif, seperti itu. Ya, ini yang perlu diingat ya.